Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya bagi penderita MAH ataupun yang sakit MAH, tentu kalau seandainya puasa itu agak khawatir ya. Khawatirnya bagaimana ya kalau seandainya umat ya puasanya nggak lancar ataupun takut sakit ya saat puasa, takut sakit. Nah, jadi tentu itu akan terganggu ya, akan mengganggu ibadah puasanya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tips aman menjalankan ibadah puasa bagi penderita MAH. Gejala sakit MAH ya seperti misalkan nyeri ulu hati, ya sakit perut, rasa perih ya, kemudian juga rasa tidak nyaman saat makan, mual bahkan muntah. Ya, tentu itu akan mengganggu ya. Timbul kekhawatiran kalau seandainya puasa nanti malah jadi sakit, saat puasa jadi terganggu, ibadah puasanya tidak lancar. Nah, jadi teman-teman ya, walaupun ada sakit MAH ya tidak menjadi penghalang nih untuk ibadah puasa. Nah, semoga teman-teman setelah melihat dan menonton tip ini, mengikuti tip ini, ibadah puasanya menjadi lancar dan tidak terganggu. Saat teman-teman puasa ya, jam makan tentu akan berubah ya. Kalau tadinya teman-teman makan pagi, ya makan siang, makan sore, bahkan makan malam, ya tentu kalau seandainya puasa kan tidak seperti itu lagi ya, mau ngemil-ngemil di jam tertentu itu nggak bisa. Karena teman-teman makannya hanya saat buka puasa sampai saat sahur. Nah, setelah itu ya nggak bisa ya, karena menahan lapar dan haus. Nah, karena perubahan jam makan tadi, perubahan waktu makan, tentu ini akan adaptasi, tubuh kita akan adaptasi. Nah, tetapi ya proses adaptasi ini rentan mengakibatkan asam lambung meningkat ya, karena perut terlalu kosong lama. Nah, bagi penderita MAH kalau seandainya asam lambungnya meningkat ya tentu ini tanda yang tidak baik ya. Walaupun teman-teman sudah minum obat ya, bisa saja teman-teman tetap merasakan keluhan-keluhan nyeri, mual, muntah, sakit perut ya, bahkan nyeri di dada, kemudian rasa tidak nyaman di tenggorokan. Nah, jadi itu merupakan tanda-tanda ya karena asam lambung teman-teman naik. Jadi ada beberapa tips yang bisa teman-teman ikuti ya supaya MAH-nya itu tidak kambuh dan tidak menyerang. Nah, yang pertama, hindari makanan pemicu MAH. Nah, maksudnya di sini teman-teman ya, teman-teman harus menghindari makanan dan minuman tertentu ya supaya MAH-nya tidak kambuh. Jadi makanan yang bisa meningkatkan asam lambung, ya makanan yang bisa mengiritasi lambung, misalkan makanan berlemak, makanan pedas, makanan yang sifatnya asam, ya kemudian juga makanan yang bersantan. Nah, tentu kalau seandainya teman-teman tetap mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, ya kekhawatiran untuk kambuh itu akan tinggi ya, risiko untuk sakit MAH itu tinggi. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman bisa menghindari makanan-makanan tersebut, ya teman-teman bisa puasa dengan tenang ya, bisa puasa dengan lancar. Kenapa dok harus menghindari makanan dan minuman tersebut? Ya tentu makanan tersebut dan minuman tersebut bisa meningkatkan asam lambung, mengiritasi lambung yang akhirnya timbul peradangan dan MAH-nya jadi kambuh. Dok, saya suka pedas bagaimana? Ya selama berpuasa sebaiknya jaga-jaga dulu ya, mengkonsumsi cabai, makanan pedas dan sebagainya ya supaya lambungnya tidak iritasi. Ya begitu juga dengan makanan yang berlemak ya seperti goreng-gorengan dan sebagainya ya, kuah kari ataupun kuah gulai dan sebagainya. Nah, itu cara aman ya supaya MAH-nya tidak kambuh. Yang kedua, berbuka puasa tepat waktu. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah tiba waktu berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Misalkan karena alasan pekerjaan, ya masih banyak yang mau dikerjain. Ataupun karena macet di jalan, ya sebaiknya kalau macet, ya bawa bekal sebelumnya, ya supaya bisa membatalkan puasa di jalan, ya untuk isi perut. Ya kalau orang bilangnya untuk ganjel perut. Nah, kemudian ya teman-teman kalau
dibiasakan kebiasaan ini, ya tentu ini tidak baik ya. Mungkin awal-awal itu nggak ada pengaruhnya, tapi lama-lama ini akan meningkatkan risiko teman-teman emahnya untuk kambuh. Nah, jadi tiba waktu berbuka puasa, segera batalkan ya, segera makan. Nah, tapi jangan sampai makan kekenyangan ya, sewajarnya saja. Yang ketiga, jangan makan dalam porsi besar. Nah, saat teman-teman berpuasa, ya saat sahur ataupun berbuka, jangan makan dalam porsi besar. Tetapi biasanya yang paling sering makan dalam porsi besar itu adalah saat berbuka puasa. Karena menahan lapar seharian, menahan keinginan makan seharian, yang akhirnya timbul ya balas dendam. Akhirnya makan sampai kekenyangan. Nah, ini tidak boleh. Jadi teman-teman tidak boleh makan dalam porsi besar dalam satu waktu. Nah, karena ini akan membuat perutnya, lambungnya meregang ya, kemudian lambungnya kaget karena sudah kosong seharian tiba-tiba diisi penuh. Nah, kemudian ini juga kalau seandainya makan kekenyangan, untuk mengolah makanan ataupun memproses makanan itu tidak efektif ataupun tidak maksimal ya. Untuk mengolah makanan itu akan cenderung lebih lama. Jadi teman-teman jangan makan sampai kekenyangan, tetap kontrol nafsu makan ya, tetap makan dalam jumlah yang normal ataupun yang wajar. Jadi jangan sampai balas dendam, makan berlebihan, semua ingin dimakan, semua ingin diminum ya, itu tidak boleh. Yang keempat, jangan lewatkan waktu sahur. Nah, teman-teman ya, saat sahur mungkin banyak hambatan, banyak rintangan ya, mulai dari bangun kesiangan ya, mulai dari malas bangun ataupun teman-teman merasa masih kenyang ya, ini jangan sampai melewatkan waktu sahur ya. Tetap usahakan sahur ya, makan seperti biasa ya, jangan ditinggalkan ataupun di skip. Nah, mungkin awal-awal ya nggak apa-apa 1-2 kali, tapi kalau seandainya teman-teman sering membiasakan kebiasaan tidak sahur ya, ini akan meningkatkan resiko teman-teman sakit mah ya. Jadi tetap sahur walaupun sedikit ya. Nah, usahakan tetap makan. Yang kelima, konsumsi makanan tinggi serat saat sahur. Nah, teman-teman disarankan mengkonsumsi makanan tinggi serat ya saat sahur. Ya, makanan tinggi serat bisa teman-teman temui dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian teman-teman juga ya kalau bisa dikombinasikan dengan karbohidrat kompleks. Nah, kenapa semua ini penting, makanan tinggi serat, karbohidrat kompleks? Ya, karena dengan mengkonsumsi makanan tersebut ya, itu tubuh akan mengolah makanan tersebut perlu waktu. Ya, lambung untuk mengosongkan makanan tersebut perlu waktu ya, tidak seperti makanan yang rendah serat ya, karbohidrat sederhana. Nah, karena pada penderita mah kalau lambung terlalu lama kosong ya, ini bisa meningkatkan risiko asam lambung meningkat. Kalau asam lambung meningkat bisa mengiritasi lambung. Kalau lambungnya iritasi ya, akhirnya timbul keluhan ya, nyeri, mual ya, rasa tidak nyaman di perut ya, kemudian rasa perih ya, tentu itu akan membuat teman-teman mahnya kambuh. Nah, jadi kalau sahur usahakan teman-teman mengkonsumsi makanan tinggi serat dan pilihlah karbohidrat kompleks. Oke teman-teman, itu tadi tips aman ya supaya puasanya nyaman bagi penderita mah. Semoga teman-teman yang sakit mah tetap bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir ya, sampai dengan selesai. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.